Oke, perkenalkan, nama saya Maria Gabriela Selenggiri, NIM 19120061, Prodi Teknik Informatika Strata 1, kelas A. Nah, pada video tutorial kali ini, saya akan mengajarkan tugas dari mata kuliah komputasi awan atau cloud computing. Nah, jadi di sini tugasnya itu mereview aplikasi dengan penerapan konsep SaaS. Nah, di sini disuruh analisalah penerapan fitur-fitur yang ada dengan memanfaatkan komputasi awan atau cloud computing yang ada pada aplikasi tersebut dengan menampilkan video review. Nah, yang harus dibahas itu adalah profil perusahaan IT yang mengembang aplikasi tersebut, kemudian sebutkan fitur-fitur produk digital yang digunakan, kemudian keamanan atau privasi, kemudian kelebihan dan kekurangan, demokan install konfigurasi, dan videonya maksimal dalam durasi 10 menit. Nah, oke, langsung saja. Di sini saya mereview sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Lazada. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Lazada. Baik, jadi Lazada Group ini adalah sebuah perusahaan e-commerce Asia Tenggara yang didirikan oleh Rocket Internet dan Pierre Poignan pada tahun 2012 dan dimiliki oleh Alibaba Group. Nah, pada tahun 2014, Lazada Group ini sudah mengoperasikan situs-situs di berbagai negara, yaitu di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dan meraih sekitar 647 juta dolar dari beberapa putaran investasi dari para investornya seperti Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JP Morgan Chase, Investment AB Kinetic, dan Rocket Internet. Oke, jadi Lazada Group ini sudah diluncurkan pada tahun 2012. Lazada merupakan destinasi berbelanja dan berjualan online nomor 1 di Asia Tenggara yang hadir di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, Lazada mengenalkan 5 fitur baru dalam Last Mall untuk mempermudah konsumen temukan produk berkualitasnya. Jadi dalam Lazada ini ada Last Mall di sini. Nah, kalau kita scroll ke bawah, nah di sini ada banyak kategori, ada pakaian sampai ke barang elektronik, banyak kan. Nah, untuk 5 fitur baru yang ada di Last Mall ini, jadi 5 fitur baru Last Mall ini dalam upaya membantu brand dan pelaku retail untuk melakukan ekspansi digital. Nah, yang pertama itu adalah brand untukmu atau brand produknya. Nah, jadi di sini ada berbagai pilihan kategori. Di sini ada peralatan elektronik. Nah, peralatan elektronik itu terdiri dari beberapa bagian lagi. Ada handphone, laptop, desktop, kamera, dan seterusnya. Kemudian ada aksesoris elektronik. Itu ada aksesoris handphone, komputer, kamera. Kemudian ada fashion wanita, fashion pria, juga ada lagi. Jadi dalam sebuah kategori dia terdiri lagi dari beberapa pilihan. Nah, untuk tampilan rekomendasi brand dan produk yang sesuai dengan apa yang selama ini dicari konsumen ketika menggunakan aplikasi Lazada. Jadi dia mempermudah konsumen saat berbelanja. Nah, yang kedua ada brand directory. Untuk brand directory ini, konsumen dapat mengakses dan menjelajahi direktori lengkap dengan berbagai brand di seluruh kategori untuk menemukan produk yang mereka inginkan dengan mudah. Jadi di sini ada brand directory seperti ini. Di sini ada barang dan servis digital, kesehatan dan kecantikan, peralatan rumah tangga. Ini bisa digeser lagi. Ada banyak kan.
Kemudian ada tombol follow. Nah, hadirnya tombol follow sehingga konsumen dapat mendapatkan informasi serta penawaran terkini untuk brands yang menjelajahi direktory lengkap dengan berbagai brand di seluruh kategori untuk menemukan produk yang mereka inginkan dengan mudah. Tombol follow. Nah, ini hanya untukmu ini apa maksudnya tadi? Itu brand untukmu. Dari tadi itu yang pertama. Kemudian yang keempat itu last mall murah nampol. Nah, untuk fitur yang menampilkan produk dengan penawaran harga terbaik dari brand di last mall yang disertakan dengan perbandingan informasi harga dari tempat yang lain. Kemudian yang kelima itu brand mega offer. Fitur yang khusus menampilkan brand yang sedang memiliki diskon ataupun promo menarik. Jadi Lazada ini juga memberikan promo pada setiap pembelian. Jadi misalnya semakin banyak barang belanja, maka akan diberikan diskon sampai 50%. Nah, di sini ada. Ini juga ada gratis pembelian, diskonnya setiap hari 100% original. Nah, untuk mencarinya ini ada toko favorit ya. Jadi kalau kita mau cari toko ini di sini. Nah, contohnya saya pilih fashion ya. Nah, di sini ada banyak. Di sini ada dari Eager Adventure Official Store, kemudian ada ZM Saskia Meka, ada Watsons, ada Planet Sports. Jadi ada banyak toko online di dalam. Kemudian yang berikut, ini kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya, secara packingnya itu bagus. Ada logo Lazadanya, meskipun terkadang pas sampai di tempat tujuan atau pada rumah itu kardusnya agak sedikit rusak. Kemudian ongkos kirimnya biasanya secara default tanpa voucher lebih murah dari kompetitornya. Jadi untuk ongkos kirim itu dia secara default, tidak ada voucher. Nah, untuk kekurangan, tidak bisa memilih jasa ekspedisi yang akan digunakan. Kemudian proses pengiriman relatif lama karena seller harus terlebih dahulu mengirimkan pesanan ke gudang Lazada untuk di-packing langsung oleh pihak Lazada, setelah itu baru ke ekspedisi. Jadi biasanya pesanan Lazada itu lebih lama, misalnya dia bisa sampai itu 1 minggu karena harus di-packing lama dari sellernya, kemudian harus di-packing lagi oleh pihak Lazada, baru dikirim melalui ekspedisi. Nah, yang berikut perusahaan yang menggunakan cloud computing Lazada. Nah, contoh perusahaan yang menggunakan cloud computing salah satunya yaitu Lazada. Lazada ini diluncurkan pada bulan Maret 2012 dan berkembang pesat hingga saat ini. Lazada di Indonesia merupakan salah satu bagian dari jaringan retail online Lazada Group yang beroperasi di 6 negara di Asia Tenggara yang terdiri dari Lazada Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Thailand, Lazada Vietnam, Lazada Singapura, dan Lazada Filipina dengan total pengguna 550 juta pengguna dari total keseluruhan 6 negara tersebut. Lazada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jual beli online dan retail e-commerce, hasil pengembangan dari perusahaan inkubator teknologi internet asal Jerman, yaitu Rocket Internet. Rocket Internet juga telah sukses menciptakan berbagai perusahaan-perusahaan yang inovatif dan kreatif di berbagai belahan dunia yang
kantor pusat di Berlin, Jerman. Proyek yang dimiliki roket internet lainnya Indonesia antara lain Zalora, Foodpanda, Traveloka. Pada tahap awal pengembangannya roket internet banyak membantu mulai dari merekrut tenaga ahli, menyuntikkan dana, dan mengimplementasikan platform teknologinya. Namun setelah Lazada mampu berkembang secara mandiri, roket internet tidak lagi banyak terlibat dalam kegiatan operasionalnya. Seperti pada saat ini, roket internet lebih berperan dari segi investasi dan pendanaannya. Selain itu, roket internet Lazada juga mendapatkan lanjut, yaitu penerapan cloud computing pada perusahaan Lazada. Dari pembahasan sebelumnya tadi, cloud computing merupakan teknologi komputer berbasis sistem cloud yang merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini mengizinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dengan akses internet. Pada perusahaan Lazada, internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini mengizinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dan akses internet. Pada perusahaan Lazada, internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini mengizinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dengan akses internet. Pada perusahaan Lazada, internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini mengizinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dan akses internet. Kita ulang-ulang nih. Website Lazada sudah termasuk ke dalam komputasi modern karena diproses oleh komputer. Terdapat layanan pemesanan online. User dapat memesan barang secara online melalui website tersebut dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Ini termasuk dalam jenis komputer modern cloud computing. Jika user ingin membeli barang dan memilih barang yang diinginkan, maka akan muncul halaman berisi tentang barang tersebut berikut dengan harganya dan memproses pembayaran. Ini menunjukkan jenis grade computing pada prinsip kerja. Nah, untuk kelebihan website ini dapat diakses melalui komputer, rumah, ataupun smartphone dengan akses kapan saja dan di mana saja pada jaringan internet. User interface juga cukup baik karena user awam yang belum pernah belanja online bisa melakukannya. Pembayaran aman bisa cash on delivery atau COD melalui kurir Lazada sendiri atau bisa bayar langsung ke rekening Lazada, jadi tidak ada penipuan pembayaran. Untuk kekurangan website ini masih banyak perlu maintenance karena website suka mengalami error saat terjadi transaksi. Produk-produk juga tidak terlalu lengkap dan tidak semua produk dilayani COD. Nah, oke. Nah, untuk jika kita mau berbelanja, nah di sini ada tombol keranjang. Jika ingin berbelanja, masukkan saja di keranjang. Nah, ini belum di login ya. Kalau kita sudah bisa login, maka kita bisa berbelanja menggunakan aplikasi Lazada. Nah, untuk Lazada ini bukan saja untuk berbelanja. Ini tersedia peralatan elektronik, tapi juga di sini ada bisa isi pulsa. Coba pulsa. Nah, untuk pulsanya juga ada beberapa kategori. Ada pulsa paket data, voucher game, ini banyak nih. Untuk brand populernya, nah di sini ada GrabFitch, View, Video,
Treasury, Alfamart. Jadi Lazada Last Mall ini sudah menyediakan beberapa brand populer di dalamnya. Kemudian juga ada voucher belanja. Metode pembayarannya itu bisa melalui Visa, cash on delivery, atau juga bisa COD. Tapi ada beberapa kategori barang yang tidak bisa menggunakan COD. Oke. Sekian untuk penjelasan saya mereview aplikasi Lazada.